oleh Pastor Thomas Huang, PhD. Hari ini, Presiden Amerika Serikat Biden tiba di Korea Selatan dalam kunjungan pertamanya ke Asia, hanya 10 hari setelah pelantikan Presiden Korea Selatan Yoon. Ini memang pertama kali dalam sejarah Presiden Amerika Serikat melakukan kunjungan pertama di Korea Selatan, bukan negara tetangga kuat lainnya, seperti China atau Jepang. Kita dapat memastikan bahwa prestise nasional kita telah meningkat dengan pasti. Tahu karena komitmen kuat Presiden Park di era tahun 70-an, di mana kita akan makmur, dan kita bisa mewujudkannya jika kita melakukannya untuk pembangunan ekonomi yang sukses. Keajaiban Sungai Han sampai hari ini membangkitkan kejutan besar di seluruh bangsa. Seluruh negara memandang dan sangat menghargai orang-orang Korea. Kita sekarang telah bergabung dengan barisan negara-negara maju. Jika tidak, penyebab kehilangan dan kerugian mereka adalah karena meremehkan kita, karena kita dapat dengan mudah membaca yang tersirat dari alasan Presiden Amerika Serikat Biden mengunjungi Korea Selatan sebagai kunjungan pertamanya dalam tur ke Asia. Pertanyaan dimulai dari sini, mengapa Amerika Serikat, sebagai kepala dari negara-negara yang punya harga diri dan kebanggaan yang tinggi, harus mengorbankan jet pribadi dan penerbangan jarak jauh untuk melakukan kunjungan pertamanya ke Korea Selatan? Jelas bukan untuk Korea Selatan, tetapi karena kebutuhan mereka. Mengunjungi Korea Selatan untuk pertama kali bermanfaat bagi mereka dan mereka sangat menyadarinya. Langkah strategis pembentukan semikonduktor, baterai dan bahan dasar nuklir kerjasama segitiga ini dimaksudkan untuk memenuhi program besar yang cenderung mereka sembunyikan, yaitu membentuk tata dunia baru, dengan berkolaborasi dengan teknologi dan energi di Korea Selatan. Sekali lagi, gerakan itu dikendalikan oleh kekuatan dari belakang dan lebih jauh lagi, semua rencana ini dibuat oleh Yesus dalam kurikulum sekolah tujuan penciptaan. Bagaimana mungkin Amerika Serikat menjadi negara terkuat, terkaya dan nomor satu di dunia yang meskipun sejarahnya relatif singkat dibandingkan dengan negara lain? Karena bangsa itu adalah bangsa yang Yesus Kristus bangkitkan sendiri. Amerika Serikat adalah bangsa yang diurapi untuk menjadi Injil yang tetap untuk kedatangan kedua Yesus Kristus. Namun Yesus merancang dua binatang yang kuat, Wahyu 13 ayat 1-8, di tangan Yesus Kristus. Kedua binatang itu telah menggantikan penginjilan sejak berdirinya negara itu. Kristus mengizinkan penginjilan dan kuasa kedua binatang untuk hidup berdampingan. Membiarkan konflik, Kristus memberi dua binatang itu kekuatan, kekayaan dan pengetahuan tentang dunia, yang memunculkan Amerika Serikat sebagai sebuah negara dengan tidak hanya pasukan tentara yang kuat dan kekayaan yang besar, tetapi juga negara terkemuka dalam politik, ekonomi, budaya, studi sosial, pendidikan dan agama. Tampaknya Amerika Serikat telah diatur baik oleh pemerintahan kedua binatang itu. Pemilihan Presiden Amerika Serikat terbaru telah ditetapkan sedemikian rupa. Sepertinya penginjilan telah menjadi lemah. Namun, kenyataannya berbeda. Melalui pemilihan terakhir, Kristus telah membangkitkan gereja di Amerika Serikat. Gereja-gereja telah disadarkan secara mendalam adanya realitas kedua binatang, Wahyu 13 ayat 1-8, dan untuk memacu persiapan kedatangan kedua Yesus Kristus dengan mengirimkan lebih banyak misionaris. Seperti mereka di masa lalu, Amerika Serikat adalah pemimpin sangkakala Injili. Tidak ada negara lain yang bisa mengalahkan mereka. Karena mereka adalah pemimpin sangkakala, kasih Kristus tidak bisa meninggalkan kita. Dia akan menjaga mereka, seperti biji matanya. Ulangan 32 ayat 10, Mazmur 17 ayat 8. Setelah kedua binatang memenuhi panggilan mereka, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api belerang yang menyala tepat setelah kesengsaraan besar, Wahyu 19 ayat 20. Anehnya, menjelang di hari kedatangannya, Kristus memilih kita untuk menjadi misionaris. Sangkakala yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Para peniup sangkakala mengiringi di seluruh dunia secara langsung maupun tidak langsung. Sangkakala satu bangsa yang tak terhitung jumlahnya berasal dari Sekolah Pelayanan Amerika Serikat. Kita adalah satu umat sangkakala karena mereka adalah kakak sangkakala dan kita adik sangkakala. Kita kemungkinan besar adalah satu-satunya negara yang memiliki hubungan seperti saudara kandung yang istimewa.
Setelah membual diri sebagai satu-satunya negara pembangkit tenaga misionaris, Amerika Serikat kini mengakui Korea Selatan sebagai saudara dan ingin bekerja sama. Kemungkinan besar, karena Amerika Serikat tahu bahwa tidak ada negara lain seperti Korea Selatan yang berjiwa misionaris. Terlepas gangguan kekejaman dari kedua binatang itu, Yesus Kristus terus menjaga kedua negara ini terlibat dalam misionaris seperti apel di matanya untuk memenuhi rencananya. Karena di dalam Kristus kita adalah para peniup sangkakala yang diurapi secara khusus untuk kedatangan kedua Yesus Kristus. Fakta bahwa kunjungan Presiden Biden ke Korea Selatan untuk membentuk aliansi melalui peningkatan keamanan ekonomi global Amerika Serikat dan Korea Selatan jelas bukan suatu kebetulan. Tuhan menggunakan dua binatang dan orang-orang berkuasa duniawi untuk berhasil memenuhi pelayanan sangkakala pada kedatangannya yang terakhir. Mereka sebenarnya dengan antusias bekerja untuk membangun tata dunia baru, tanpa mengetahui bahwa pekerjaan mereka membantu para penuai dari akhir zaman ini. Tuhan membangkitkan dua bersaudara sangkakala, Amerika Serikat dan Korea Selatan melalui dua binatang, menyatukan mereka, memperkuat kekayaan dan kekuasaan serta mengangkat reputasi. Apa yang akan menjadi alasan untuk itu? Karena pesan sangkakala harus mampu secara finansial mendukung keberadaan para sangkakala. Dibutuhkan untuk menjadi negara yang kaya dan kuat, supaya menjadi negara misionaris. Juga negara-negara asal peniup sangkakala yang mengirim misionaris harus berada pada status tinggi, sehingga Injil yang dibagikan oleh misionaris dapat didengarkan dengan cermat dan sangat dihargai. Oleh karena itu, Korea Selatan, meskipun negara kecil, harus memiliki status tinggi untuk menambah bobot pesan yang kita kirim. Ini adalah salah satu metode yang efektif untuk menyebarkan pesan Yesus Kristus. Untuk ini, kedua binatang itu, tanpa disadari membuat kita makmur dan mengangkat harkat bangsa. Untuk alasan itu, Kristus mengirim Presiden Amerika Serikat Biden ke negara kita sebagai prioritas pertama. Seluruh dunia kagum dan disiarkan ke seluruh dunia. Tuhan merancang bahwa dua binatang yang berperan sebagai acuan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api belerang yang menyala-nyala ketika jumlah anak-anak Tuhan yang ditakdirkan itu tergenapi. Wahyu 19 ayat 20. Namun tidak banyak, sangat sedikit orang Kristen yang dewasa rohaninya yang memiliki sudut pandang sebagai berikut: pandangan dunia, tujuan penciptaan, kedatangan kedua Yesus Kristus, dan yang tersisa remnan. Mereka sering disebut ekstrim kanan, keras kepala dan bahkan ditindas. Inilah yang Yesus Kristus rencanakan untuk menjadi ironi kekristenan. Sepanjang sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, begitulah yang tersisa atau remnan diperlakukan. Yesaya 1 ayat 9, Roma 11 ayat 1-5. Tetapi, karena yang tersisa, remnan ini, Yesus melindungi dan menjaga kita seperti apelnya di matanya dan akan terus melakukannya. Bahkan anaknya yang tidak taat dan melanggar tujuan penciptaan. Ulangan 32 ayat 10, Mazmur 17 ayat 8. Memang, gereja hari ini akan lebih dirusak oleh kedua binatang itu. Namun, Tuhan pasti akan memegang erat anak-anaknya dan dengan setia melindungi mereka, karena yang tersisa atau remnannya yang tersembunyi. Hari ini, pada saat ini, di seluruh dunia, saudara-saudara peniup sangkakala sedang membangunkan anak-anak Tuhan yang tertidur secara rohani. Para peniup sangkakala ini memang misionaris yang tetap di akhir zaman. Kita bisa mendengar suara dua bersaudara ini memanen dari seluruh dunia. Mereka yang memiliki telinga yang terbuka secara rohani dapat mendengarnya. Melalui kunjungan Presiden Amerika Serikat Biden, mari kita peringati momen ini sebagai kesempatan suara permanen dalam penuaian yang makin banyak di seluruh negara. Tuhan menggunakan otoritas pemerintahan dan orang kaya untuk memenuhi kehendak-Nya. Roma 13 ayat 1-7, 1 Timotius 2 ayat 1-2, 2 Timotius 3 ayat 1-9, 1 Petrus 2 ayat 11-17. Sekali lagi, kunjungan Presiden Amerika Serikat Biden bukanlah suatu kebetulan. Itu bisa dilihat sebagai proses kelahiran bersejarah dalam proses menyelesaikan kehendak-Nya yang terpenting dalam genggaman penguasa sejarah, Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18.